Bruce ini bisa dikatakan adalah manusia tercerdas di DC. Hai semua, Mr. E di sini. Kalau kemarin Joker, sekarang musuh bebuyutannya. Kali ini gua mau bahas siapa itu Batman dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia nonton trivia. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Punya nama asli Bruce Wayne, Batman lahir dari pasangan Thomas dan Martha Wayne, pewaris dari konglomerat Wayne Family. Dia juga punya pelayan bernama Alfred Pennyworth yang mantan agen MI5, dan pada awalnya Bruce bersikap layaknya anak-anak biasa, tapi setelah tragedi yang merenggut kedua orang tuanya, Bruce mengalami trauma berat. Sejak kejadian itu kepribadiannya berubah, dia menjadi pemarah, pendiam dan murung, tapi yang mengkhawatirkan, Bruce mulai terobsesi mencari siapa dan kenapa orang tuanya dibunuh, yang menuntunnya untuk mencari tahu soal The Court of Owl karena percaya kalau merekalah pelakunya. Obsesi ini juga membuat Bruce berambisi untuk membunuh pelakunya, yang membuat Alfred harus mengirimnya ke Arkham untuk direhabilitasi, dan disinilah dia pertama kali bertemu dengan Harvey Dent yang nanti kita kenal sebagai Two-Face. Obsesinya terus berlanjut sampai masa remajanya yang dibarengi dengan mimpi buruk konstan soal kejadian itu. Tapi karena obsesi ini, Bruce juga melatih tubuhnya karena percaya dia membutuhkan itu untuk menemukan pelakunya. Bruce pada akhirnya berhasil menemukan nama dan lokasi sang pembunuh yaitu Joe Chill setelah menghajar sekelompok orang. Tapi setelah mendengar kalau Joe Chill tidak merencanakan pembunuhannya, dia hanya melihat kesempatan di hari itu. Bruce terkejut dan ketika dia ingin membunuhnya, dia teringat perkataan ayahnya yang membuatnya mengurungkan niatnya. Sejak saat itu, Bruce sadar kalau aksi Joe Chill adalah dampak dari bobroknya kota Gotham, kota yang terlanjur hancur dan hanya ada sedikit orang baik di sana. Karena ini, Bruce mengubah ambisinya ke menghentikan para kriminal agar tidak ada lagi korban sepertinya. Dia pergi dari Gotham di umurnya yang ke-18, berlatih dengan berbagai ahli di dunia, mulai dari Grey Shadow sang pencuri terbaik, Henry Ducard sang pelacak terbaik, Tibetan Monks, Sergei Alexandrov sang penemu terkenal, dan ujung dari pelatihannya terjadi ketika dia dilatih oleh League of Assassin yang memiliki pengetahuan bela diri terbaik di dunia. Dan setelah bertahun-tahun berlatih, Bruce pada akhirnya kembali ke Gotham untuk merealisasikan ambisinya. Dia memulai aksi vigilantismnya dengan menyamar untuk menghentikan penjahat, tapi aksinya gagal yang membuatnya sempat putus asa. Dan ketika dia putus asa, seekor kelelawar muncul menabrak kaca rumahnya, dan karena kejadian ini membuatnya takut, Bruce mendapatkan ide untuk menanamkan ketakutan kepada para penjahat agar mereka tidak berbuat kejahatan. Setelah kejadian ini, Bruce menciptakan sebuah kostum, membuat identitas Batman-nya, dan mulai beraksi sebagai vigilante di Gotham dengan satu aturan penting, yaitu tidak membunuh. Kasus pertama yang dia hadapi disebut Case of Chemical Syndicate yang melibatkan The Red Hood Gang yang berakhir dengan jatuhnya The Red Hood One ke dalam gentong es Chemical Plant yang kita tahu akhirnya menjadi Joker. Dalam kontinuitas post-Flashpoint, event besar setelah ini adalah event Zero Year, di mana The Riddler meledakkan EMP yang mematikan listrik seisi kota, menutup akses keluar masuk kota, serta mengancam akan membunuh seluruh warga Gotham kalau pihak luar ikut campur. Dan cara satu-satunya agar orang-orang selamat adalah mengalahkan kepintarannya. Event Zero Year ini bisa dibilang adalah pembuka era superhero di zaman modern, di mana pasca event ini, vigilante bertopeng mulai bermunculan. Dan di tahun ketiganya sebagai Batman, setelah menyaksikan tragedi Flying Grayson, Bruce mengadopsi Dick Grayson kecil dan menjadikannya sebagai sidekick. Bruce juga menjadi founding member dari Justice League bareng Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, dan juga Martian Manhunter atau Cyborg di New 52. Mereka akhirnya menjadi simbol keadilan di bumi, dan simbol dari Batman ini juga menginspirasi berbagai orang untuk ikut menegakkan keadilan di Gotham, seperti Barbara yang menjadi Batgirl dan juga Kate Kane yang menjadi Batwoman. Selama petualangannya, Bruce memiliki total 5 Robin, yaitu Dick Grayson, Jason Todd,
Tim Drake, Stephanie Brown, dan juga Damian Wayne, di mana Dick dipecat dan menjadi Nightwing, Jason dibunuh Joker dan bangkit lagi sebagai Red Hood, Tim Drake keluar dan menjadi Red Robin, Stephanie Brown dipecat dan balik lagi jadi Spoiler, dan mantel Robin berakhir di Damian. Damian ini adalah anak kandung dari Bruce dengan Talia al Ghul, dan trivia soal Robin tadi bisa lu lihat di playlist nonton trivia kecuali Stephanie Brown. Bruce juga sempat absen sebagai Batman setelah Event Nightfall, di mana Bane yang mengetahui identitasnya meledakkan Arkham yang membuat Batman kesana kemari menangkap penjahat, dan ketika kelelahan, Bane menyerangnya dan mematahkan tulang belakangnya. Petualangan Bruce sebagai Batman bisa dibilang gak jauh-jauh dari pertarungannya dengan Joker, di mana event terbesar di antara mereka terjadi dalam event Batman Endgame yang pernah gue bahas di sini, di mana Joker yang pada akhirnya serius untuk melawan Batman menciptakan rencana yang sangat besar, mulai dari mengelabuhi Batman sebagai Dr. Eric, menginfeksi Justice League, mereka ulang tragedi Crime Alley dengan keluarga Duke Thomas, menginfeksi seluruh warga Gotham dengan Joker Venom, dan puncaknya mereka bertarung sampai mati di dekat kolam Dionysium. Bruce bangkit lagi karena kolam itu, tapi tanpa ingatan sebagai Batman. Dan di momen ini, Bruce hidup sebagai orang biasa dengan Jim Gordon yang mengambil mantel Batman. Tapi setelah melihat betapa mengerikannya Mr. Bloom beraksi, Bruce memutuskan kembali menjadi Batman dan menggunakan mesin yang dulu dia buat yang berisikan ingatan dari Batman. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat Batman. Untuk mempersiapkan diri membasmi kejahatan, Bruce Wayne menjalani berbagai latihan intens sekaligus ketat dari berbagai guru yang membuatnya memiliki segudang keahlian. Dia memiliki peak human condition dan master martial art berkat latihannya. Dia juga memiliki genius level intelek dan berbagai keahlian lain seperti akrobatik, gadgetry, ahli senjata, penyamaran, sampai penyusupan. Bruce ini bisa dikatakan adalah manusia tercerdas di DC, di mana kalau bukan di nomor 1, Bruce ini ada di nomor 2. Kecerdasannya ini bisa kita lihat dari Bruce yang dijuluki detektif terhebat di dunia. Dia telah menyiapkan contingency plan untuk Justice League. Dia bisa menciptakan rencana di saat-saat genting. Dialah otak dan leadernya Justice League. Bahkan dia pernah meretas Green Lantern Ring sampai meretas Apocalypse teknologi punyanya Darkseid. Selain kepintarannya, kemampuan lain yang paling dia andalkan tentu saja kemampuan bertarungnya, di mana Bruce bisa dikategorikan sebagai petarung terbaik di dunia. Dia menguasai lebih dari 100 gaya bela diri yang dia gabungkan jadi satu, yang membuatnya bisa menang bahkan saat kalah jumlah. Dia menang dari Lady Shiva. Bronze Tiger mengakui kalau Bruce petarung terbaik, dan dia seringkali menang dari Deathstroke yang merupakan petarung metahuman terbaik. Karena ini, kekuatan dari Batman tidak perlu diragukan. Dia yang lagi lemah bahkan bisa melempar talon sampai tembok marmer hancur, pukulannya menyakiti Killer Croc sampai Solomon Grundy, tendangannya bisa membelah motor jadi dua, nge-one shot sebuah robot. Bahkan karena kekuatannya ini, Amanda Waller sampai menganggap Batman adalah metahuman. Kecepatan dan refleks dari Bruce juga nggak ngotak, di mana dia bisa dengan cepat melempar batarang untuk menghancurkan peluru bazooka. Bruce seringkali tiba-tiba hilang, mampu mengejar sekelompok geng motor yang lagi ngebut, serangannya sangat cepat sampai ngeblur, menghindari berbagai peluru, sampai menangkap anak panah. Durability dari Batman juga sangat kuat. Dia pernah dihantam keras oleh Wonder Woman dan bertahan. Meski tanpa armor, dia bertahan setelah berhari-hari tanpa makan dan masih bisa bertarung. Bertahan setelah dilempar keras oleh Clayface, dihajar oleh Bane dan baik-baik saja. Bahkan dia pernah jatuh dari orbit dan mendarat dengan kedua kakinya. Tapi kekuatan terbesar dari Bruce atau Batman tentu saja plot armornya. Dia dijaga oleh 3 entitas terkuat di DC, yaitu Barbatos, di mana Barbatos melindungi Bruce karena Bruce akan menjadi jembatannya, dan 2 entitas lainnya adalah penulis dan pembaca, di mana penulis tidak akan membuat Batman terbunuh karena dia anak emas DC, dan pembaca gak mau lihat Batman mati karena dia adalah favorit mereka. Dan itulah semua trivia dari karakter Batman. Kalau mau koreksi, nambahin atau saran bisa komen. Saya Mr. Ray, bye-bye.